Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Febrita Wulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual. Selamat menyaksikan. Intertekstual adalah keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Kemudian, adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Teori intertekstual pertama kali diperkenalkan oleh Julia Kristeva, adalah suatu pendekatan kritis yang menggali hubungan kompleks antar teks. Intertekstual merujuk pada cara di mana suatu teks menyiratkan, merespon, atau berhubungan dengan teks-teks lain dalam sejarah sastra atau budaya. Menurut Kahler, 1977, mengemukakan bahwa tiap teks itu merupakan mosaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Penting untuk memahami bahwa intertekstual tidak hanya terbatas pada teks tertulis, tetapi juga mencakup segala bentuk simbolis komunikasi seperti seni visual, film, dan musik. Konsep ini menekankan bahwa suatu karya tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks budaya dan sastra lebih luas di mana ia muncul. Dapat kita simpulkan bahwa teori intertekstual adalah kaitan atau perbandingan teks yang satu dengan teks yang lainnya, baik itu yang ditransformasi menjadi karya yang baru maupun karya yang sama, namun berbeda penulis dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Penerapan teori intertekstual pada novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Sinopsis novel Ayat-Ayat Cinta 2 yang merupakan lanjutan dari Ayat-Ayat Cinta pertama ini masih mengisahkan tentang perjalanan cinta seorang Fahri Abdullah bersama istri yang bernama Aisyah. Perjalanan hidup mereka berdua memiliki banyak ujian hingga mereka berhijrah dari kota Kairo menuju Edinburgh, Skotlandia. Di sana Fahri bersama Aisyah membangun rumah tangganya kembali. Setelah sebelumnya di Kairo mereka melewati ujian berupa nyawa Fahri yang dipertaruhkan. Walaupun pada akhirnya nyawa sang abang bayilah yang tidak bisa diterselamatkan. Di Edinburgh, ujian pernikahan mereka pun tak kalah dramatik. Fahri dipaksa hidup sendiri dan hanya ditemani seorang supir bernama Paman Hulusi, yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri. Setelah beberapa tahun, Aisyah tak kembali semenjak kepergiannya bersama Alicia, teman barunya, yang seorang mualaf asal Amerika ke negara konflik Palestina. Kepergiannya hendak melibat realitas kehidupan di Palestina yang akan diangkat menjadi novel. Namun, hingga tahun keempat kepergian Aisyah, Fahri tak kunjung mendapatkan informasi mengenai kejelasan keberadaannya. Tak bisa dihubungi dan tak ada informasi mengenai keberadaannya. Perbandingan tokoh dan penokohan novel dengan film Ayat-Ayat Cinta 2. A. Fahri dalam novel dan film. Fahri merupakan seorang profesor filosofi yang cerdas, alim, ramah, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama. Dalam novel, Fahri diceritakan sebagai orang yang sangat menjaga pandangan. Dirinya tidak berani menatap perempuan secara langsung. Di dalam film, penokohan sama persis seperti di novel, yaitu seorang profesor filosofi yang cerdas, alim, ramah, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama. Namun, terdapat perbedaan karakter, yaitu di dalam film, Fahri menjadi sosok pria yang lebih bebas dengan melawan jenis. Fahri lebih berani melakukan adegan-adegan yang tidak menggambarkan Fahri dalam novel, terutama berkaitan dengan kesetiaan pada istrinya, Aisyah. Dalam film, Fahri berani menatap perempuan, berfoto selfie dengan Hulia, dan bertemu terlalu sering dan berbincang dengan Hulia. B.
Hulia dalam novel dan film. Hulia merupakan adik Aisyah, istri dari Fahri. Di dalam novel, Hulia digambarkan sebagai wanita Katuki berhijab dengan kulit yang putih. Digambarkan dalam novel halaman 301-302. Seorang gadis berjilbab berwajah putih naik ke panggung dan mendekati Fahri. Gadis itu dengan isyarat meminta agar dia menggantikan Fahri. Dengan tenang, Fahri memberikan biolanya kepada gadis itu. Fahri lalu turun dari panggung. Gadis itu dengan cepat menyesuaikan diri dan menggesek biolanya, mengikuti nada yang dimainkan Kera dan Madam Varenka. Dan tampak sekali gadis berjilbab anggun itu begitu pandai. Adegan tersebut merupakan pertama kali Hulia bertemu dengan Fahri dan Paman Hulusi. Penggambaran Hulia dalam novel berbeda dengan film. Di dalam film, Hulia menjadi sosok yang tidak memakai jilbab dan berpakaian lebih bebas. Selain itu, di dalam film, Hulia menjadi wanita yang tidak segan-segan dekat dengan seorang pria, yaitu dekat dan terlihat jelas menaruh perhatian terhadap Fahri. C. Sabina dalam novel dan film. Penokohan Sabina di dalam novel dengan film memiliki kesamaan. Diceritakan bahwa Sabina merupakan pengemis di salah satu masjid tempat Fahri menunaikan sholat subuh berjamaah. Suatu ketika, karena ada berita mengenai umat Islam tidak peduli terhadap pengemis dan adanya kasus tindak kekerasan, Fahri mengajaknya untuk tinggal di rumahnya bersama penghuni lainnya. Fahri menempatkan Sabina di lantai bawah rumahnya agar tidak satu lantai dengannya. D. Tokoh sampingan dalam novel dan film. Gambaran nenek Katarina di novel dan film begitu berbeda. Di dalam novel, penokohan nenek Katarina digambarkan sebagai seseorang yang renta dan memiliki watak yang keras. Namun di dalam film, nenek Katarina terkesan lebih lembut. Penokohan Brenda di dalam novel digambarkan sebagai orang Eropa yang pemabuk dan sombong. Namun di dalam film, Brenda menjadi orang Malaysia yang protagonis. Selain itu, terdapat perbedaan penokohan Paman Hulusi. Paman Hulusi digambarkan sebagai orang parubaya yang memiliki watak serius. Di dalam novel, beberapa kali Paman Hulusi bersitegang dengan Fahri untuk memberikan masukan atau nasihat. Namun di dalam film, Paman Hulusi menjadi sosok yang senang bercanda. Hal ini kemungkinan sengaja dibuat sutradara agar ada adegan atau percakapan lucu Paman Hulusi yang mampu menghibur penonton. Di dalam novel, Brenda adalah orang Eropa yang pemabuk dan sombong. Namun di dalam film, Brenda adalah seorang Malaysia yang baik hati. Perbandingan alur cerita dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta 2. Penyempitan cerita pada saat Fahri salat berjamaah. Terdapat beberapa penyempitan cerita. Hal tersebut sangat wajar terjadi ketika transformasi dari novel ke dalam film. Salah satu penyempitan cerita di dalam film terjadi ketika Fahri dan rekan-rekannya melaksanakan sholat yang diimami oleh seks seorang Arab. Ketika itu, imam yang memimpin sholat berjamaah tersebut salah dalam membacakan bacaannya di dalam novel halaman 43. Kejadian dalam novel ini disempitkan dalam film. Di dalam film terdapat juga adegan tersebut, yaitu imam berulang kali salah membaca surat Az-Zumar dan bersambung ke Ali Imran, dan Fahri meluruskannya. Namun perbedaannya terletak pada setelah selesai sholat, imam tersebut menanyakan siapa meluruskan dan berterima kasih kepada Fahri, maka memeluknya. Sutradara Guntur Sueharjonto menyempitkan cerita dalam novel yang transkripnya dituliskan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar adegan selanjutnya tidak berlanjut, tetapi lebih dikedepankan bahwa Fahri memang merupakan orang Indonesia yang cerdas. Perbedaan cerita terungkapnya sosok Aisyah. Di dalam novel diceritakan dari awal tidak ada yang mencurigai bahwa sebenarnya Sabina adalah Aisyah. Fahrilah yang sebenarnya dari awal terlintas bahwa Sabina memiliki kemiripan dengan Aisyah, salah satunya dari masakan yang disajikan. Adapun awal mula terungkapnya jati diri Sabina yang sebenarnya yaitu ketika Hulia sudah meninggal dan operasi transplantasi wajah sudah dilakukan. Fahri pun di rumah menjalani kehidupan sehari-hari, sedangkan Sabina masih menjalani pemulihan selama 3 bulan di rumah sakit. Hal itu ada dalam adegan novel halaman 669.
Peristiwa di dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 halaman 669 sampai 670 menjadi awal terungkapnya bahwa Sabina adalah Aisyah, istrinya Fahri yang hilang di Palestina. Namun untuk meyakinkan hal tersebut, Fahri kembali meyakinkan dirinya agar dugaannya itu terbukti. Hal itu dilanjutkan dengan cerita di halaman 671. Di dalam novel inilah kejadian ketika terungkapnya rahasia bahwa Sabina, seorang pengemis buruk rupa, ternyata adalah Aisyah, istri Fahri yang hilang di Palestina. Berbeda dengan di dalam film, jati diri seorang Sabina justru awalnya diketahui oleh nenek Katarina, seorang Yahudi. Ketika itu Aisyah di kamar sedang memegang cincin pernikahannya sembari berdoa kepada Allah, meminta maaf karena telah berbohong dan merasa berdosa atas perbuatannya itu. Ketika sedang berdoa, nenek Katarina dalam adegan sebelumnya diusir anaknya di rumah dan mendapat kebaikan hati Fahri untuk tinggal di rumahnya, memergoki dan menyadari bahwa Sabina adalah Aisyah. Di dalam film inilah awal mula terungkapnya Aisyah. Justru yang pertama kali mengetahui adalah nenek Katarina. Hal tersebut sebenarnya janggal karena dari awal tidak diceritakan kedekatan antara nenek Katarina dengan Aisyah. Bahkan tokoh nenek Katarina baru muncul di novel kedua, tidak ada di novel pertama. Pertanyaannya, bagaimana bisa nenek Katarina itu tahu tentang Aisyah? Adapun ketika mendengar doa dari Aisyah, nenek Katarina pasti tidak menyadari. Rupanya sutradara Guntur Soeharcanto melakukan improvisasi atau pembelokkan cerita. Hal itu dimungkinkan agar terkesan bahwa nenek Katarina telah menjalani kedekatannya sebelumnya, atau ketika di dalam rumah Fahri terkesan bahwa nenek Katarina seringkali mengikuti obrolan dengan Fahri yang tidak ditayangkan dalam film akibat durasi yang pendek. Ending cerita di dalam novel cerita justru anti klimaks dari terungkapnya sosok Aisyah. Fahri menanyakan kepada Sabina bahwa dirinya adalah Aisyah. Akhirnya setelah didesak, Sabina menjawab bahwa benar dirinya adalah Aisyah. Fahri pun lega dengan itu semua, karena dugaan-dugaannya terkonfirmasi dengan itu semua. Akhirnya terjadi percakapan tentang cerita hilangnya Aisyah di Palestina hingga bisa sampai ke Edinburgh dan bisa berada dekat dengan Fahri. Adegan endingnya yaitu Aisyah tersenyum, di mata Fahri itu adalah senyum Hulia, sebab bibir itu adalah bibirnya Hulia. Meskipun jiwa yang tersenyum adalah jiwa Aisyah. Aisyah mendekatkan wajahnya pada wajah Fahri. Kini Fahri bisa merasakan hembusan nafas Aisyah, hal yang sudah lama tidak ia rasakan. Kedua mata Aisyah berkaca-kaca, meskipun bibirnya tersenyum. Suamiku, apa yang seharusnya kita lakukan dalam keharuan dan kebahagiaan yang membuncah seperti ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Aisyah mengangguk dengan air mata meleleh. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilah. Lirik Aisyah seraya memeluk Fahri. Tasbih dan istighfar terus terucap mengenapi kebahagiaan. Adegan tersebut merupakan ending di dalam novel. Berbeda dengan itu, di dalam film tidak ada percakapan seperti itu. Terjadi penyempitan cerita sehingga ending cerita hanyalah Fahri yang menghampiri Aisyah beserta anaknya. Itulah pembahasan kita mengenai teori intertekstual. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.